Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang. Selamat bergabung kembali di pembelajaran sejarah Indonesia. Kembali bersama saya, Bia, sebagai guru sejarah kalian. Untuk minggu ini, maksud dari video ini adalah video seperti simpulan ya, agar kalian bisa lebih memahami materi yang telah dibahas atau telah kalian baca di PowerPoint pada pertemuan minggu ini. Ya, judul materinya ada cara berpikir sejarah. Kalau kalian lihat judulnya, di situ ada dua ya untuk cara berpikir, yaitu ada secara diakronik dan sinkronik. Oke, cara berpikir diakronik dalam mempelajari sejarah. Kalian bisa lihat di situ ada asal katanya dari bahasa Yunani. Kemudian pengertiannya lebih kepada memanjang dalam waktu, terbatas dalam ruang. Apa sih yang dimaksud dengan kata-kata tersebut? Maksud dari memanjang dalam waktu, untuk pengkajian peristiwa sejarah secara diakronik, biasanya fokus kepada batasan waktu. Pastinya selalu ada batasan awal hingga batasan akhir terkait dengan peristiwa sejarahnya. Dan yang kedua adalah terbatas dalam ruang. Maksud dari terbatas dalam ruang, pengkajiannya tidak terlalu mendalam, tidak terlalu mendetail, tidak terlalu merinci. Hanya fokus kepada bagaimana sih urutan dari peristiwa sejarah yang akan dikaji. Yang pastinya sudah dibatasi waktunya, ada batasan awal hingga batasan akhir. Contoh dari cara berpikir secara diakronik adalah saat kita membahas mengenai peristiwa misalnya Perang Diponegoro yang terjadi pada tahun 1825 sampai dengan 1830. Di situ kita bisa melihat jelas ya, batasan awal pada Perang Diponegoro adalah 1825, sedangkan batasan akhirnya adalah 1830. Paham ya? Sudah ada sedikit gambaran? Ya, kemudian di sini dalam diakronik sendiri mengenal istilah namanya periodisasi. Periodisasi singkatnya atau simpelnya adalah pembabakan waktu atau pembagian waktu. Oke, di sini misalnya kita mau membahas mengenai sejarah Indonesia. Periodisasi sejarah Indonesia dimulai, bisa kalian lihat di PowerPoint-nya, dimulai dari masa prasejarah, kemudian masa Hindu-Buddha, masa Islam, kolonialisme Barat, pendudukan Jepang, kemudian ada revolusi, Orde Lama, Orde Baru hingga reformasi. Jadi dari timeline PowerPoint ini bisa terlihat jelas bagaimana sih rentetan peristiwa yang dibuat per periode atau per masa. Nah, ini kenapa perlu ada periodisasi agar memudahkan kita dalam memahami terkait dengan sejarah Indonesia. Jadi bisa lebih paham bahwa ternyata dalam mempelajari sejarah Indonesia atau perkembangannya, di situ ada beberapa masa yang kita bagi menjadi 9 periode atau 9 masa tadi. Oke, berikutnya selain periodisasi dalam berpikir secara diakronik, kita mengenal juga istilah kronologi. Apa sih itu kronologi? Kalian bisa lihat di PowerPoint, di situ ada asal katanya dari bahasa Yunani juga. Tapi simpelnya Ibu simpulkan kronologi itu sebagai urutan waktu. Jadi ilmu yang mempelajari tentang urutan waktu. Kita mengetahui ya bahwa dalam mempelajari peristiwa sejarah itu harus kita kaji secara berurutan. Oke, berikutnya di sini poin ketiga, kenapa kita perlu mengkaji secara kronologi atau berurutan, ini untuk menghindarkan anakronisme atau kerancuan dalam membahas mengenai peristiwa sejarah. Biasanya kalau anakronisme kan waktunya tuh lompat-lompatan tuh. Nah, itu malah membingungkan pembaca kan. Nah, sehingga di sini untuk memudahkan kita memahami peristiwa sejarah, itu waktunya harus kita urutkan terlebih dahulu. Oke. Oke, di sini ada contoh terkait kronologis. Ingat ya, kalau tadi periodisasi itu pembabakan, pembagian secara berperiode atau masa.
Kalau kronologi ini adalah mengurutkan peristiwa sejarah. Oke, di sini kita lihat ada namanya timeline atau garis waktu yang sudah dibuat secara kronologis atau berurutan ya. Oke, di sini udah sangat jelas nih terlihat bahwa batasan waktunya dimulai di tanggal 6 Agustus 1945 hingga batasan akhir yaitu 17 Agustus 1945. Nah, ini berarti mencirikan bahwa mengkajinya secara diakronik. Oke, yang pertama, tanggal 6 Agustus di sini kota Hiroshima dibom oleh sekutu. Dilanjutkan di tanggal 9 kota Nagasaki, hingga ternyata perubahan tersebut menyebabkan tanggal 14 Agustusnya Jepang menyerah kepada sekutu. Nah, di sini mulailah orang Indonesia memanfaatkan keadaan nih. Terjadi vacuum of power atau kekosongan kekuasaan. Sehingga mulai tanggal 16 Agustus ada peristiwa Rengas Dengklok terkait dengan penculikan Soekarno dan Hatta. Hingga akhirnya tanggal 17 Agustus diproklamasikanlah kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, tadi setelah diakronik, sekarang fokus ke sinkronik. Ya, sinkronik sama, di situ ada asal katanya berasal dari bahasa Yunani. Nah, tapi simpelnya atau pengertian sederhananya dari sinkronik adalah meluas dalam ruang, terbatas dalam waktu. Kebalikannya ya. Maksud dari meluas dalam ruang, terbatas dalam waktu, kalau sinkronik tidak terlalu memfokuskan pada batasan waktunya. Jadi biasanya hanya fokus ke waktu tertentu atau masa tertentu. Nah, tetapi dia meluas dalam ruang, maksudnya adalah mengkajinya secara lebih dalam. Seperti apa sih contohnya, Bu? Oke, contoh dari cara berpikir secara sinkronik, misalnya kita ingin mengkaji satu masa ya, atau satu waktu tertentu. Misalnya terkait dengan perekonomian Indonesia pada masa Orde Baru. Di situ bisa terlihat ya bahwa yang dikaji secara mendalam adalah perekonomian Indonesia. Kemudian terbatas dalam waktu. Karena apa? Karena hanya fokus dibahas pada masa Orde Baru. Dan tidak terlalu difokuskan kronologi atau urutannya. Yang jelas fokus membahas bagaimana sih perekonomian yang terjadi pada masa Orde Baru. Itu contoh dari cara berpikir sinkronik. Atau mungkin yang ingin dibahas satu lagi deh contohnya terkait suasana pembacaan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, ini jelas sinkronik. Kenapa? Karena yang dikaji secara mendalam adalah suasananya. Bagaimana sih suasana yang terjadi? Kemudian terbatas dalam waktu. Kapan waktunya? Hanya waktu tertentu, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Oke, sudah cukup paham ya untuk yang sinkronik? Ya, di sini ada sedikit perbedaannya. Oke, tadi udah Ibu jelaskan lah ya. Kalau sinkronik itu penulisannya melebar dalam ruang. Melebar atau meluas dalam ruang tadi berarti kajiannya secara mendalam. Fokus tuh ngebahas ekonominya, ngebahas politiknya, membahas mengenai suasananya, sosial dan sebagainya. Kalau diakronik, penulisannya memanjang dalam waktu, berarti ada batasan waktu, ada batasan awal hingga batasan akhir. Apa yang mau dikaji, tahun berapa yang mau dikaji, itu harus jelas kalau menggunakan diakronik.